Kampung adat Sumba, tiang-tiang tradisi, atap kehidupan. Sejatinya, wisata yang ideal tidak meninggalkan Anda hanya dengan hasil foto berlatar panorama yang indah. Mempelajari kearifan lokal daerah setempat atau berkenalan dengan masyarakatnya tentu akan menambah kesan yang lebih mendalam dari perjalanan wisata Anda. Pengalaman-pengalaman itulah yang ditawarkan kampung-kampung adat di Sumba. Selain menjadi tujuan yang fresh dan kontras dari keramaian kota-kota besar, setiap kampung adat Sumba kerap meninggalkan kerinduan tersendiri bagi para pengunjungnya. Dengan berbagai suguhan tarian, sirih pinang, dan keramahan yang khas dari masyarakat Tanah Marapu. Berkunjung ke kampung adat Sumba akan terasa bagai berwisata ke zaman batu. Kampung adat di Sumba memang terkenal akan keeksotisannya yang memancarkan keindahan panorama rumah-rumah adat di antara alam yang mempesona. Namun selain keindahannya, setiap aspek dari kampung dan rumah adat di Sumba juga memancarkan falsafah hidup yang diturunkan dari generasi-generasi sebelumnya. Ciri utama rumah adat Sumba adalah hubungan atapnya yang menjulang tinggi, dengan arsitektur dan pengaturan ruang yang sangat dipengaruhi oleh kepercayaan setempat. 4 tiang besar dan kokoh selalu menjadi pilar dan rangka utama dari rumah-rumah adat Sumba yang berbentuk persegi. 4 tiang yang mencerminkan arah mata angin tersebut juga dihias dengan ukiran-ukiran khas yang menambah pesona setiap rumah adat. Setiap desain rumah Sumba secara vertikal terbagi dalam 3 bagian yang merepresentasikan lapisan dunia dalam kepercayaan setempat. Ruang paling atas dianggap sebagai ruang Marapu atau dunia atas, yang dipercaya sebagai ruang bersemayamnya roh para leluhur dan menjadi tempat penyimpanan barang-barang pusaka. Yang dilanjutkan dengan dunia tengah, bagian utama tempat para penghuni rumah hidup dan melakukan aktivitas sehari-hari. Bagian paling bawah adalah kolong dari rumah adat Sumba yang desainnya memanggung, dan menyimbolkan dunia bawah atau tempat lewatnya roh-roh jahat. Dunia tengah, dalam rumah adat Sumba juga terbagi lagi menjadi sisi kanan dan sisi kiri. Sisi kanan rumah atau Kaheli Bokulu, menjadi wilayah yang merepresentasikan sisi maskulin, dan tempat dilaksanakannya berbagai upacara adat dan kegiatan laki-laki lainnya. Sisi kiri atau Kaheli Maringu, mewakili sisi feminin dan menjadi area para perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga. Di depan rumah biasanya akan tampak tanduk kerbau yang digantung sebagai pengingat bahwa penghuninya pernah melakukan upacara adat. Semakin besar ukuran atau semakin banyak jumlah koleksi tanduk kerbaunya, semakin tinggi status sosial sang pemilik rumah. Setiap suku atau kabisu, Sumba bagian barat dan Kabihu, Sumba bagian timur, biasanya memiliki penyebutan yang berbeda untuk tipe-tipe rumah adat di Sumba. Ada yang menyebut Uma Batangu untuk rumah berpuncak yang besar dengan atap yang tinggi. Uma Kamadungu adalah rumah yang lebih kecil dan tidak memiliki puncak di bagian tengah atap. Ada juga Uma Bungguru, rumah utama di mana tiap Kabihu, Kabisu biasa mengadakan acara-acara penting yang melibatkan seluruh kampung. Berbagai jenis dan bentuk rumah adat berdiri berdampingan dengan kubur-kubur batu yang menambah nuansa magis dari tiap kampung. Hal ini mencerminkan kepercayaan masyarakat Sumba untuk tetap menjalin hubungan baik dengan sesama, terutama dengan anggota keluarga yang sudah meninggal. Sejumlah kubur batu biasanya juga dilengkapi dengan penji, sebutan untuk menhir yang diukir dengan motif-motif tradisional sebagai penunjuk identitas dan status sosial dari mendiang yang terkubur. Ada banyak kampung adat yang tersebar di seluruh Pulau Sumba. Setiap kampung adat mewakili sejumlah sub-etnis Sumba yang kemudian terbagi lagi menjadi beberapa suku. Tiap kampung adat tentunya memiliki sejarah, dialek, dan pesonanya tersendiri yang membedakannya dengan kampung-kampung adat lain di Pulau Sumba. Salah satu kampung adat yang cukup sering dikunjungi wisatawan adalah Kampung Adat Ratenggaro di daerah Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Hamparan kubur batu akan menyambut Anda sesampainya di Ratenggaro, dan salah satu kubur batu di sekitar desa ini bahkan diperkirakan berusia sekitar 4.500 tahun. Kata Rate sendiri berarti makam, sedangkan Enggaro berarti orang Garo.
Dan kampung adat ini memiliki sekitar 300 kubur batu yang tersebar di sekelilingnya. Rumah besar beratap tinggi di Ratenggaro disebut Uma Kalada. Dengan atap-atap tinggi rumah adatnya yang dapat mencapai 20 meter, kampung adat ini mudah terlihat dari kejauhan. Pesona utama Ratenggaro terdapat di posisinya yang terletak di tepi pantai yang luas dan berpasir putih. Keasrian alam di kampung yang terletak di ujung barat Pulau Sumba ini juga dipercantik dengan aliran sungai yang bermuara di pantai di mana anak-anak sering berenang seru melepas gerah. Memperhatikan kuda-kuda sandal yang berlarian di pantai akan menjadi pengalaman tak terlupakan di Ratenggaro. Apalagi sambil ditemani petikan merdu dari tungga, gitar tradisional Sumba, yang dimainkan penduduk lokal. Di Kabupaten Sumba Barat, tepatnya 3 km dari kota Waikabubak, terdapat kampung adat Pre Ijing yang tidak kalah mempesona. Pre Ijing adalah kampung adat yang berada di atas bukit dan dipenuhi rimbun rindang pepohonan. Bentuk kampungnya memanjang, dengan julangan atap rumah adat di antara biru dan hijaunya lapisan perbukitan di sekelilingnya. Berjalan keliling Pre Ijing, Anda akan menemukan keindahan pada tiap sudutnya, serta senyum warga setempat yang senantiasa ramah menyapa. Letak geografisnya yang berada di ketinggian juga menambah kesegaran suasana kampung dengan udara yang sejuk. Di awal tahun 2000-an, kampung adat Pre Ijing sempat terbakar dengan puluhan rumah adat habis dilahap api. Namun saat ini rumah-rumah adat telah kembali berdiri dan mengembalikan keindahan kampung adat ini. Berlanjut ke Sumba bagian timur, Kampung Raja Prailiu berdiri di tengah kota Waingapu. Kampung adat ini dulunya merupakan suap raja kerajaan Lewa Kambera yang diakui oleh Belanda di era kolonial. Posisi yang sangat dekat dari pusat kota membuat Prailiu menjadi salah satu kampung adat yang paling banyak dikunjungi di Sumba. Kampung Raja Prailiu terkenal sebagai salah satu sentra kain tenun khas Sumba bagian timur. Warna-warni kain tenun Sumba seperti hinggi dan lau berjajar cantik di tali jemur kala siang hari. Kampung adat ini bahkan memiliki galeri tenunnya sendiri dengan jumlah koleksi yang mengagumkan. Di kampung adat ini, Anda dapat melihat proses pembuatan kain tenun Sumba, serta mempelajari makna di balik tiap motif langsung dari para mama, panggilan akrab untuk para ibu di Sumba Timur. Selain wastra, Kampung Raja Prailiu juga bisa menyuguhkan tarian-tarian khas Sumba Timur yang masih dilestarikan di kampung ini. Di ujung timur Pulau Sumba, terdapat Kampung Raja Rindi Prayawang, tepatnya di Kecamatan Rindi atau sering juga dibaca, Rende, Kabupaten Sumba Timur. Berasal dari suap raja kerajaan Rindi Mangili, kampung adat ini merupakan kampung raja tertua di daerah Sumba bagian timur. Letak geografisnya berada di atas puncak bukit yang datar, dengan padang sabana khas Sumba dan hamparan ilalang yang memenuhi lingkungan sekitarnya. Selain sejumlah peninggalan megalitik seperti kubur batu dan penji, Kampung Raja Prayawang memiliki 8 rumah induk yang melambangkan 8 garis keturunan raja yang ada di desa ini. Salah satu rumah yang paling menonjol adalah Uma Bokul atau Haparuna, rumah terbesar di Prayawang yang menjadi tempat warga menyelenggarakan acara adat besar. Kampung adat ini juga memiliki berbagai benda pusaka yang berusia ratusan tahun, dan masih digunakan pada upacara-upacara tertentu hingga saat ini. Masih banyak kampung adat lain di Sumba yang menjadi tonggak pelestarian budaya masyarakatnya seperti Kampung Tarum, Kampung Sukololi yang terkenal dengan festival Wula Podu. Ada juga kampung adat Pasunga dengan kubur-kubur batu yang besar nan megah di Anakalang, Kabupaten Sumba Tengah. Sebagai situs sejarah dan budaya, tiap kampung adat mencerminkan sistem kekerabatan yang begitu erat dalam masyarakat Sumba. Saat ini kampung-kampung adat menjadi tujuan pariwisata yang semakin ramai akan pengunjung. Lewat donasi turis dan laba penjualan cenderamata yang dibuat sendiri oleh masyarakat lokal, pariwisata juga menunjang perekonomian masyarakat setempat serta membantu pelestarian kampung adat itu sendiri. Anda belum benar-benar merasakan melancong ke Sumba jika belum melihat kehidupan penduduknya, langsung di tengah keseharian mereka di kampung-kampung adat. Menghabiskan hari di salah satu kampung adat adalah suatu kesederhanaan yang mahal nilainya.
di mana Anda akan tenggelam dalam obrolan seputar kepercayaan Marapu atau obrolan sejarah pahlawan Wonakaka melawan para penjajah. Semua dengan suguhan secangkir kopi dan bibir yang merona merah karena sirih pinang. Berbagi cerita dan tawa di teras penduduk selagi menikmati keindahan warna-warni kain tenun yang melambai pelan tertiup angin.